Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 4 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Aliansi Buruh Banten meminta ada kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 24,5%. Seorang pemuda diciduk Satres Narkoba Polres Lebak karena kedapatan menyimpan 5 paket sabu. Cilegon menjadi satu-satunya kota yang diundang di acara seminar internasional The Energy Transition Day di Bali. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Aliansi Buruh Banten meminta ada kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 24,5% dari besaran UMK tahun lalu. Pada tahun 2022, ada 3 wilayah di Banten yang tidak mengalami kenaikan UMK, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Wilayah lainnya mengalami kenaikan bervariasi. Berikut laporan Mudofar dari Krakatau Radio Pandeglang. Aliansi Buruh Banten meminta adanya kenaikan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK tahun 2023 sebesar 24,5% dari tahun 2022. Lalu, berapa besaran UMK di Banten tahun 2022? Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten nomor 561-Cap.282-Hook-202, ada 3 wilayah yang tidak mengalami kenaikan UMK tahun 2022. Ketiga wilayah itu adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 5 daerah lainnya yakni Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel mengalami kenaikan upah beragam dari besaran 0,52% hingga 1,17%. Penetapan UMK itu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai produk hukum turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut besaran UMK tahun 2022 di Provinsi Banten. Pertama, Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp2.800.292. Kabupaten Lebak naik 0,81% dari Rp2.751.313 menjadi Rp2.773.590. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.215.180. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.230.792. Kota Tangerang naik 0,56% atau dari Rp4.262.015 menjadi Rp4.285.798. Kota Tangerang Selatan naik 1,17% dari Rp4.230.792 menjadi Rp4.280.214. Kota Cilegon naik 0,71% dari Rp4.309.772 menjadi Rp4.340.254. Dan Kota Serang naik 0,52% dari Rp3.830.549 menjadi Rp3.850.526. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon menjadi satu-satunya kota yang diundang ke seminar internasional The Energy Transition Day di Nusa Dua, Bali. Undangan itu dikhususkan bagi Cilegon karena menjadi kota pertama yang berhasil menjalankan program sampah menjadi co-firing batubara, bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon menjadi satu-satunya kota yang diundang ke seminar internasional The Energy Transition Day di Nusa Dua, Bali. Undangan dikhususkan bagi Cilegon lantaran menjadi kota pertama yang berhasil menjalankan program sampah menjadi co-firing bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya. Program co-firing batubara ini merupakan langkah PLN dalam mendukung komitmen pemerintah menerapkan energi baru terbarukan
Dan Cilegon ditunjuk jadi salah satu daerah yang mulai mengolah sampah menjadi bahan bakar campuran batu bara. Keberhasilan Pemkot Cilegon dalam menjalankan program tersebut menjadi nilai tambah dalam mendukung penerapan energi baru terbarukan. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, mengatakan pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat di Bagendung akan menghasilkan co-firing batubara dengan produksi 30 ton per hari. Nantinya, sampah yang telah diolah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP tersebut akan dibeli oleh PLN untuk dipasok ke PLTU Suralaya. Heldi juga menuturkan peresmian untuk program pengolahan sampah ini akan dilaksanakan tanggal 11 November 2022 mendatang. Saya, Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, seorang warga berinisial YS diciduk Satres Narkoba Polres Lebak karena kedapatan menyimpan 5 paket sabu dalam bungkus rokok. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Laporan selengkapnya Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Seorang warga berinisial IM 23 tahun diciduk Polres Lebak gara-gara kedapatan menyimpan 5 paket sabu di dalam bungkus rokok. 5 paket sabu itu memiliki berat 2,3 gram. Kasat Res Narkoba Polres Lebak AKP Malik Abraham mengatakan pelaku diciduk di Kampung Sukamaju, Desa Talagahiang, Cipanas, Lebak, Banten. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa 2,3 gram sabu. Selain itu, ada 2 buah pipa kaca bekas pakai serta seperangkat alat isap sabu atau bong, 1 unit timbangan digital, 1 buah korek api gas warna hijau, dan 1 unit handphone. Polisi menyebut akan menindaklanjuti kasus ini. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara serta pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Malik Abraham mengajak masyarakat bersama untuk berantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lebak, selamatkan para generasi muda, para penerus bangsa, dan jaga diri, jaga keluarga, serta jaga lingkungan dari bahaya narkoba. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.